Aksi putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep menggunakan kaos bergambar wajah Ganjar Pranowo jadi perbincangan di media sosial. Sejumlah pihak menilai aksi Kaisang merupakan sinyal dukungan Jokowi pada Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep mengenakan kaos bergambar wajah calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menjadi perbincangan di media sosial. Sebab foto Kaisang mengenakan kaos bergambar wajah Gubernur Jawa Tengah ini seakan memberikan sinyal dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024. Foto Kaisang menggunakan kaos bergambar Ganjar Pranowo juga dilakukan saat bersama mantan politisi PSI Samara Amani. Foto diunggah di akun media sosial Samara. Pengamat politik Adi Prayitno berpandangan aksi yang dilakukan putra bungsu Presiden Jokowi itu merupakan sinyal dukungan untuk Pilpres 2024. Menurut Adi, sikap politik Kaisang sudah tidak bisa dilakukan lagi yang tentunya akan mendukung Ganjar Pranowo yang merupakan capres PDI Perjuangan. Kaisang Pangarep belakangan menjadi perbincangan karena disebut akan menjadi wali kota Depok. Kaisang pun mengaku telah mendapat restu dari keluarga besar untuk menjadi orang nomor 1 di kota Depok. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, apakah simbol menggunakan kaos bergambar Ganjar ini sebagai pertanda dukungan Kaisang terhadap Ganjar Pranowo sebagai capres? Kami akan membahasnya bersama analis komunikasi politik UIN, Syarif Hidayatullah, yang juga Direktur Eksekutif The Political Literacy, Gun-Gun Herianto, dan juga Ketua Koordinator Nasional Ganjar Center, Poempida Hidayatullah. Selamat sore Kang Gun-Gun dan Kang Pompi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rame nih di media sosial karena Kaisang mulai pakai baju Ganjar. Nah ini kalau menurut Kang Gun-Gun dulu deh, karena memang ini kode keras gitu kan, dukungan Jokowi dan anak-anaknya terhadap Ganjar, atau karena memang saat itu Ganjar sedang menjadi tamu di acara podcastnya Kaisang, atau sebetulnya ini hanya sebatas balancing elektoral aja nih? Begini ya, menggunakan baju, kemudian memakainya, tentu itu by intensi ya kan. Ada niat untuk menggunakan dan ada niat untuk menjadi pesan. Saya pikir dalam konteks komunikasi politik ya, memengaruhi lingkungan politik itu kan tidak harus selalu dengan ucapan verbal, melainkan juga dengan simbol-simbol yang digunakan. Inilah yang disebut dengan symbolic convergence. Kalau dalam bahasa akademik itulah yang disebut berbagi kesadaran kelompok atau berbagi kesadaran bersama. Jadi warna, kemudian gambar, pose, gesture, kinesik, body language, itu semua adalah bagian dari pesan. Jadi bagi saya tidak ada penggunaan baju yang dipakai itu kemudian tidak diniatkan ya. Apalagi ini dengan simbolisasi politik tertentu. Jadi ini yang disebut dan politik asosiatif. Jadi saya kalau misalnya Kaisang menggunakan baju dengan tahu konsekuensi bahwa ini adalah musim kontestasi elektoral, maka memasang wajah Pak Ganjar di kaosnya yang digunakannya itu tentu menjadi pesan politik untuk memengaruhi lingkungan politik. Bahwa dia belum mengeksplisitkan dukungan secara definitif pada siapa, ya memang ini kan fase kandidasi yang masih berlangsung. Sehingga apa? Inilah makna polisemik yang makna yang kemudian akan diinterpretasi oleh banyak pihak, media, netizen, ya. Disitulah menurut saya letak penggunaan kaos oleh Kaisang itu, yaitu menciptakan opini publik, ya. Dan proses opini publik itulah yang kemudian ada framingnya, ada bingkainya. Nah, salah satu bingkai yang ditunjukkan itu adalah penggunaan wajah Pak Ganjar, apakah kemudian merepresentasikan dukungan Gibran? Ya tentu kalau dia tidak punya preferensi pilihan, apa yang dia pakai baju Ganjar, kan begitu kira-kira. Nah ini menarik. Tadi Kang Gun-Gun bilang ini secara eksplisit sudah menunjukkan adanya dukungan begitu ya. Tapi sebelumnya sempat menggunakan kaos Prabowo tuh Kang Gun-Gun. Makanya apa ini sebenarnya apakah balancing elektoral hanya supaya jangan sampai elektabilitasnya Ganjar turun. Tapi menurut Kang Gun-Gun kalau analisanya gimana nih Kang? Saya tadi udah bilang bahwa menggunakan baju itu tentu dengan intensi. Bahwa itu memframing politik asosiatif, tetapi kan dia belum atau
tidak secara eksplisit menyebutkan apakah dia mendukung Pak Ganjar atau mendukung Pak Prabowo. Dua-duanya dipakai. Kenapa? Karena ini juga dilakukan oleh Pak Jokowi, gitu ya. Pak Jokowi kan mencoba untuk melakukan politik asosiatif, dekat dengan Prabowo, juga dekat dengan Pak Ganjar. Sebut aja, maka muncul tafsir all president man di antara keduanya. Kira-kira begitu kan. Nah, makanya kemudian kalau kita lihat politik keseimbangan memang dijaga oleh Pak Jokowi. Kenapa? Karena diksi keberlanjutan itu ada di dua sosok itu. Di sosok Prabowo iya, di sosok Pak Ganjar iya. Tinggal nanti momentum proses konsolidasi hingga jelang Oktober November ini kan tentu sangat menentukan. Karena Pak Jokowi juga masih menggunakan politik dengan tendensi polisemi, ya. Itu juga dilakukan oleh Ganjar, dilakukan oleh Kaisang, itu juga dilakukan oleh Gibran, gitu. Kecuali kalau misalnya dari sejak hari ini ke depan, standpoint ya, posisi politik Pak Jokowi udah sangat jelas eksplisit ke salah satu, dan itu kan belum dilakukan, ya, bahwa PDI Perjuangan sudah mendeklar Pak Ganjar, ya, tetapi kemudian belum resmi menjadi satu capres dengan paket pasangan yang didaftarkan ke KPU. Pak Prabowo juga demikian, gitu kira-kira. Sehingga kemudian saya melihat inilah ZOPA atau Zone of Possible Agreement. Jadi yang masih dibangun atau area yang memungkinkan banyak pihak untuk kemudian bernegosiasi hingga jelang Oktober November ini, begitu. Baik, Kang Gunggun, sebenarnya dengan Kaisang menggunakan kaos Ganjar gitu ya, ini akan mempengaruhi elektabilitas Ganjar ke depan atau mungkin akan mempengaruhi para pemilih yang melihat oh mungkin ini adalah dukungan nih gitu kan, atau ini sepertinya kode bahwa Presiden Jokowi beserta keluarganya sudah melipir nih gitu kan, kurang lebih seperti itu. Kalau Kang Gunggun menganalisanya seperti apa nih Kang? Ini kan konsep yang dipakai oleh Kaisang ini kan publisitas politik, sebenarnya kan bukan campaign ya, bukan kampanye. Jadi lebih mengedepankan 4 hal: goodwill, respect, understanding, popularity. Sebenarnya 4 komponen ini yang jadi mainan biasanya dalam narasi publisitas politik seperti pakai kaos ini, karena belum menyebut mengendorse kuat pada suara salah satu di antara Prabowo atau Ganjar. Ya. Jadi kalau saya melihat bahwa apakah kemudian ini menjadi insentif elektoral atau tidak bagi Pak Ganjar, kalau dikemas oleh tim Ganjar, diamplifikasi di netizen gitu ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Kaisang ini ya merupakan bentuk endorsement atau mungkin juga narasi yang menguntungkan Ganjar. Tadi seperti Mas Pumpida bilang ya, itu kan tentu akan menjadi sebuah hal yang sedikit besarnya. Memang karena ini tentu belum dalam sebuah tahapan yang intens ya, tentu juga signifikansinya belum terlalu. Tetapi bahwa ini menciptakan perbincangan, iya. Ya, bahwa ini menciptakan resonansi positif bagi Pak Ganjar, iya. Tetapi apakah kemudian nanti bisa melahirkan suara, belum tentu. Harus diamplifikasi lebih pada hal-hal yang sifatnya basis komunitas di kalangan milenial atau Gen Z. Ya, itu yang kemudian baru berpengaruh dan countable atau bisa dihitung seberapa kuat tuh pengaruh Kaisang, Gibran, dan sosok-sosok endorser lainnya pada kandidat yang bertarung begitu. Iya, Mas Gun-Gun, selama ini kan kalau kita lihat Mas Kaisang sendiri belum pernah ya terjun ke politik, tapi sekarang ini memang cukup aktif nih topik-topik politik di podcastnya. Ini kalau Mas Gun-Gun, Kang Gun-Gun melihatnya gimana nih Kang? Ada tanggapan Kang? Ini kan bagian juga dari cara ya seorang Kaisang menyelami ya politik dalam konteks elektoral ya. Kalau kemarin-kemarin mungkin masih ada sebagai outsider meskipun menjadi bagian dari circle-nya Pak Jokowi, sekarang benar-benar menjadi insider. Kenapa? Karena kan dia udah declare nih ya mau menjadi petarung, dan petarung itu butuh jaringan, dan jaringan itu adanya di parpol yang tentu punya kursi untuk melampaui yang disebut dengan syarat pencalonan.
Kalau misalnya Kaisang mau nyalon di Depok, dia tentu harus melampaui syarat 20% kan begitu. Nah, 20% kursi DPRD tentu. Nah, ini kan tentu dukungannya dari kekuatan real politik yang punya kursi, dan dalam konteks itulah dia membuka area tuh ke Gerindra dia buka, ke PDIP dia buka, sehingga kemudian bukan hanya endorsement dia dipakai oleh capres, tapi juga ada tadi seperti Mas Widya bilang, ini bisa mutually simbiosis ya dari apa yang dilakukan oleh Kaisang itu bagi dirinya gitu. Terakhir dari Kang Gun-Gun, silakan. Ya, Pak Jokowi masih presiden aktif dengan ragam aktivitasnya, dengan ragam kuasanya ya. Kemudian Pak Jokowi juga terhubung dengan partai besar pemenang pemilu, kemudian approval rating dia memang tinggi begitu ya. Kemudian dalam banyak hal Pak Jokowi itu juga kerap secara langsung maupun tidak langsung mengorkestrasi perhatian publik gitu ya pada sosok-sosok yang tentu Pak Jokowi juga punya kepentingan untuk keberlanjutan apa yang dia sudah lakukan. Sehingga apa? Kalau kita lihat misalnya Pak Prabowo, sebut aja kata Pak Anggi tadi mepet ke Pak Jokowi, Pak Ganjar juga demikian. Jadi bagi saya tidak mengherankan begitu ya. Kenapa? Karena ya tentu insentif elektoral dari Jokowi diharapkan kemudian ada bejana berhubungan begitu dengan sosok yang akan maju di 2024 tadi. Nah, masalahnya adalah siapa yang nanti kemudian pada akhirnya menjadi pilihan ya. Dalam konteks misalnya pilihan utama ya, bukan the best alternatif gitu. Nah, ini yang kemudian bahasa elektoralnya setelah pengusungan resmi, yang kemudian nanti bisa melihat tuh peta atau bandul politik pada akhirnya Pak Jokowi kemana, dan itu bisa dibaca sebenarnya dari ragam aktivitas baik eksplisit maupun implisit dari apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Oke, baik, terima kasih Kang Gun-Gun selaku analis komunikasi politik, dan juga Kang Pumpida Hidayatullah, Ketua Kornas Ganjar Center. Kita akan tunggu nanti surprise apa nih yang akan bermunculan menjelang 2024. Selamat sore dan terima kasih, salam sehat. Selamat sore.